pagi untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu secara virtual dalam kebaktian SMP Kristen Ketapang Jakarta dan juga Cibubur. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bisa memulai kebaktian kita. Saya memberikan kesempatan kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama mengawali kebaktian kita dengan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan kita naikkan pujian kita. Holy, holy, holy. Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan boleh memberkati kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh hadir kembali secara virtual untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mampukan kami, biarlah firman-Mu terus termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, saat ini mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ku kan terbang. Kita semua boleh bertepuk tangan buat Tuhan ya.
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita pujikan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Dalam firman-Mu teguh menopang, kita aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur 112 ayat yang pertama dan yang kedua berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, memampukan kita untuk kita tetap taat kepada Tuhan dan tetap respek kepada Tuhan, menghargai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Bapak, Ibu Guru, dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami di dalam surga, hari ini kami bersyukur karena kami bersama-sama bisa mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan hari lepas hari, yang boleh menyakiti hati Tuhan, boleh menyakiti hati orang-orang di sekeliling kami.
Mampukan kami Tuhan dan ajarilah kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat selalu melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, manis kau dengar Tuhan.
Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang masih boleh kami nikmati sampai hari ini. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing dalam ibadah SMP, SKK, Jakarta, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua ketika kami merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami semua untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar satu ayat firman Tuhan yang sudah sangat familiar bagi kita, karena ini adalah salah satu hukum Tuhan dari 10 hukum yang pernah Tuhan berikan kepada umat yang dikasihinya, umat Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelumnya, ketika mereka ada di Mesir, mereka percaya, mereka melihat, bahkan mereka mengikuti ilah atau Allah lain yang dipercayai oleh orang-orang Mesir. Maka Tuhan menginginkan supaya umat Israel kembali datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih dalam, menghormati Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan salah satu ayat firman Tuhan ini adalah hukum ketiga dari 10 hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah respect to God, yes I will. Apa artinya respect? Respect itu adalah hormat. Nah, ketika seseorang menghormati orang lain atau seseorang, maka ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang dihormatinya, dia punya keinginan untuk mendengar dengan baik, bahkan dia melakukannya supaya menyenangkan orang yang dia hormati. Saya punya cerita, anak-anak sekalian. Satu ketika ada seorang anak yang masih balita di bawah 5 tahun atau lebih kurang 5 tahun, dia pergi bersama dengan ayahnya. Nah, ketika mereka ada di satu tempat, ayahnya ingin punya sedikit urusan lagi, sehingga dia berkata kepada anaknya, "Nak, kamu tunggu papa di sini. Papa akan segera pulang, segera datang dan jemput kamu di sini." Di mana? Di satu tempat, satu ruko, dan anak itu berkata, "Iya papa." Lalu papanya pergi. Nggak berselang lama ketika papanya pergi, terjadilah gempa yang sangat besar dan merubuhkan banyak gedung-gedung, termasuk tempat di mana anak itu menunggu papanya. Tapi memang anak itu selamat. Dan ketika wartawan meliput daerah atau tempat yang ada gempa itu, mereka melihat ada seorang anak kecil sedang duduk di bawah reruntuhan gedung itu. Dan dia diangkat lalu ditanya, kenapa dia ada di situ, duduk di situ, kenapa dia tidak pergi mencari tempat yang aman. Anak ini dengan polos berkata bahwa saya diminta oleh papa saya untuk tunggu papa saya di sini. Karena papa saya sedang ada urusan. Nah, kalau saya pergi dari sini nanti papa saya bingung saya ada di mana. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak ini memang gak ngerti arti dari kata respect, arti dari kata hormat, tetapi dia melakukan rasa hormatnya kepada papanya.
Dia tahu bahwa papanya itu berkata bahwa dia harus menunggu di sana dan papanya akan pasti kembali ke sana untuk menjemput dia. Dia sangat percaya kepada papanya. Maka dia sungguh-sungguh taat untuk melakukan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh papanya. Inilah respect itu, anak-anak sekalian. Ketika kita berkata saya respect, saya hormat dengan orang tua saya, maka kita dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Ketika papa, mama kita berkata, nak, jangan bergaul dengan orang-orang yang ada di perempatan jalan, yang tidak berpendidikan, yang suka tawuran, lalu juga yang pakai narkoba atau merokok. Tidak boleh. Nah, ketika kita respect kepada orang tua kita, maka kita akan menghindari atau menjauhi apapun yang dilarang oleh orang tua kita. Kenapa? Karena kita respect. Kita hormat. Maka di sana ada ketaatan, ada ketundukan, dan kerelaan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan orang yang kita hormati. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan kepada bangsa yang besar, bangsa Israel. Bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, sangat dicintai Tuhan. Bahkan dengan cintanya Tuhan, Tuhan selamatkan mereka dari tempat perbudakan. Tuhan bebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menjanjikan untuk memberikan mereka satu tempat yang sangat indah, yang berlimpah susu dan madu, namanya Kanaan. Tetapi ketika mereka berjalan menuju Kanaan, Tuhan memberikan perintahnya 10 hukum kepada umat Israel. Supaya apa? Mereka belajar untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mereka belajar menghormati Tuhan yang mengasihi mereka, yang mengorbankan segalanya untuk mereka. Dan mereka boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka. Ayat firman Tuhan ini jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa yang terpikirkan di benak anak-anak sekalian? Ada yang berkata begini, mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan kan gak boleh. Oke, berarti ketika saya bermain, ketika saya kepleset, ketika saya dengan teman-teman saya gak boleh loh sebut nama Tuhan. Misalnya saya kepleset, oh Tuhan Yesus tolong. Itu berarti menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hanya sampai di situ yang saya pahami. Mungkin anak-anak berkata demikian. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, lebih dalam lagi, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan di sini memang punya makna yang lebih luas lagi. Umat Israel itu kan memang sudah banyak sekali mengikuti, mempercayai Allah-Allah yang ada di Mesir yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan sebelumnya tradisi orang Yahudi, mereka pernah bersumpah demi bumi, demi langit, demi Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus juga tegaskan kepada mereka bahwa itu juga nggak boleh. Karena bumi, langit, Yerusalem itu juga identik dengan Tuhan. Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang ciptakan langit? Itu adalah Tuhan. Maka mereka tidak boleh bersumpah demi bumi, demi langit, dan juga demi Yerusalem. Menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan gak boleh. Lalu apa yang boleh kita lakukan anak-anak sekalian? Yakobus berkata, kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jadi sebenarnya simple anak-anak sekalian. Kalau kita melakukan sesuatu dan orang lain minta pertanggungjawaban, kalau memang yang kita lakukan itu benar adanya, katakan iya saya melakukannya. Tetapi kalau memang kita tidak melakukannya, kita katakan tidak, saya tidak melakukannya. Tidak perlu bersumpah. Kenapa nggak boleh bersumpah? Ketika kita bersumpah, artinya kita sedang melibatkan Tuhan menjadi saksi atas perkataan, atas perbuatan kita.
Nah, kalau misalnya yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran, maka kita bisa berkata, iya, Tuhan menjadi saksi bagi saya, dan memang yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Tapi kalau tidak, artinya apa? Kita sudah membohongi diri kita membohongi orang lain, bahkan kita membohongi Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam dusta kita, dan itu nggak boleh. Lalu di mana kita boleh bersumpah, anak-anak sekalian? Yang saya ketahui, ada 2 tempat di mana kita boleh bersumpah. Yang pertama, ketika kita menjadi saksi di pengadilan. Biasanya kita harus ambil sumpah. Artinya, ketika saya menjadi saksi, apapun yang akan saya katakan itu yang sebenar-benarnya. Karena kalau sampai kita bersaksi, lalu kita membenarkan orang yang salah, membebaskan orang yang salah, lalu menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, ini kita merugikan banyak orang lain. Maka di sana perlu sekali ada sumpah bahwa apa yang kita katakan itu benar adanya. Dan kalau sampai ada kebohongan di sana, Tuhan menjadi hakim bagi kita. Yang kedua, di mana kita boleh bersaksi? Ketika kita angkat jabatan, waktu kita angkat sumpah jabatan. Ya, biasanya yang beragama Kristen, ada pendeta yang hadir di sana, ada Alkitab yang diletakkan di atas kepalanya, lalu dia bersumpah. Tapi di tempat lain tidak boleh, anak-anak sekalian. Ya, jadi cukup kita katakan iya, kalau iya, tidak, kalau tidak, nggak boleh lebih dari itu. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu, saya tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita mungkin tidak ucapkan dengan kata-kata kita, tapi dalam tindakan kita, kita seolah menunjukkan bahwa kita tidak takut Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan. Ini juga berdosa. Ya, jadi antara apa yang kita imani, apa yang kita percayai, itu harus kita hidupi sebagai orang-orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Maka kehidupan praktis kita juga harus menunjukkan bahwa kita sungguh menghormati Tuhan. Nah, ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, kita menjadi orang yang sopan, orang yang menghargai teman-teman kita. Kita juga belajar menghormati guru-guru kita, menghormati orang tua kita. Itu juga sebagai wujud bahwa kita respect kepada Tuhan yang menciptakan orang-orang di sekitar kita, yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hukum ketiga, firman Tuhan ini, hukum Tuhan ini kiranya juga boleh menjadi bagian setiap kita. Tuhan membenci orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita belajar untuk menghormati Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Kita tidak selevel dengan Tuhan. Maka biarlah kita boleh belajar menghormati Tuhan, baik dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita. Apapun yang kita lakukan adalah wujud rasa hormat kita kepada Tuhan. Seperti anak kecil tadi boleh menghormati papanya, dia pegang janji papanya, dia pegang perintah papanya, dan dia lakukan secara sempurna walaupun nyawanya menjadi taruhannya, dan dia akhirnya bisa berjumpa dengan papanya kembali. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sediakan berkatnya, penyertaannya bagi setiap kita yang menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita sedang berjalan terus dalam hidup ini, anak-anak sekalian, dalam masa remaja, lalu nanti terus akan menanjak dewasa. Biarlah ini terus menjadi ingatan bagi kita.
Tuhan mau kita menghormati Dia. Ketika kita menghormati Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap kita. Dia memberkati pendidikan anak-anak, Dia memberkati pergaulan, memberkati masa depan, cita-cita. Dan itulah yang Tuhan rindukan bagi setiap kita anak-anaknya. Umat Israel diminta untuk menghormati Tuhan sampai pada akhirnya mereka menikmati berkat Tuhan di tanah Kanaan. Apa berkat Tuhan yang sudah kita terima dan akan kita terima? Belajarlah untuk tetap respek kepada Tuhan dan kita terus siap untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur Engkau kembali mengingatkan kami tentang hukum Tuhan, bukan hanya untuk umat Israel, tetapi juga kami semua yang ada saat ini. Baik untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, guru-guru sebagai pengajar, bahkan kami semua sebagai umat Tuhan. Biarlah kami terus menghormati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bukan hanya perkataan kami yang berkata bahwa kami hormat Tuhan, takut Tuhan, tetapi dalam hidup kami menentang Tuhan dan hukum Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Berkati sekolah Kristen Ketapang di mana anak-anak kami boleh dididik dan juga dibina. Berkati semua para pendidik, semua staf, pegawai, karyawan. Tuhan juga memberkati untuk setiap program yang dilakukan. Tuhan terus memakai sekolah Kristen Ketapang menjadi berkat bagi banyak anak-anak didik yang boleh Tuhan titipkan untuk dibina dan dilayani di sana. Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak kami SMP, SKK. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam menuntut ilmu. Mungkin ada kebosanan, kejenuhan ketika mereka harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tetapi biarlah mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita yang datang dari Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Biarlah ketika mereka sungguh-sungguh belajar, melakukan hal yang benar, Tuhan sungguh memberkati kehidupan mereka. Berkati orang tua yang bekerja untuk mereka, masa depan mereka juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memelihara bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami, dan biarlah bangsa ini boleh terus semakin hari semakin sejahtera, semakin makmur, karena ada tangan Tuhan yang menopang dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan juga anak-anak sekalian, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita dan letakkan di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Guru, dan juga anak-anak sekalian, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saat ini kita semua akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tiada lelah
kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat apa yang kami boleh kerjakan hari ini. Bapak terima kasih telah memberkati kebaktian kami dari awal hingga pertengahan ini. Dan akhirnya nanti Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapak. Biar Bapak setiap pujian penyembahan kami itu boleh berkenan di hadapan Bapak dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk proses PTM dan pembelajaran blended kami Tuhan. Bapak Engkau yang berkati setiap anak-anak yang melakukan pembelajaran tatap muka dan anak-anak juga yang masih berada di rumah. Tuhan Yesus yang baik, biar Tuhan proses blended ini Bapak yang di tengah keterbatasan ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap menikmati pembelajaran. Kami juga Bapak Ibu Guru juga tetap menikmati memberikan pembelajaran dan kami dapat mengajar dengan hati. Ya Bapak yang baik, setiap apapun Tuhan kendala ke depannya, kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan melancarkan, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberkati dan semua itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami, baik itu orang tua kami yang SMP Kristen Ketapang Jakarta ataupun Cibubur. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap apapun kondisi dari setiap orang tua anak-anak kami, baik ekonomi mereka, baik itu kesehatan mereka, baik apapun kerinduan mereka Tuhan, biar Tuhan Engkau yang menjawab tepat pada waktu Tuhan, dan Tuhan yang menjadi tempat penghiburan bagi setiap orang tua kami. Bapak, kami juga berdoa buat yayasan kami. Tuhan, jadikanlah yayasan ini menjadi yayasan yang takut Tuhan, yayasan yang mampu menciptakan generasi yang juga berbakti buat bangsa dan negara, generasi yang mampu Bapak ke depannya Tuhan melakukan terobosan-terobosan baru untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, terkhusus Bapak mereka tetap berkarakter Kristus. Ya Tuhan, apapun Tuhan ke depannya kerinduan dari yayasan ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kiranya Bapak apapun program-program kami itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang menjadikan kami alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ampuni kami akan setiap dosa kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, akhirnya kita akan berpisah menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Kebaktian kita saat ini sudah selesai. Salam sehat selalu dan tetap sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.